Alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana sulukal linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Dan insya Allah sekarang kita mengambil suatu kitab untuk melaksanakan taklim wa taklum di dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar wawasan keimanan dan keislaman kita selalu bertambah dan kita diberikan kekuatan di dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah sekarang kita membahas tentang Nabi Yunus. Allah memberitahukan kepada kita bahwa kisah Nabi Yunus ini tersantum di dalam surat Asy-Syaffat. Di dalam surat Asy-Syaffat, yaitu surat ke-37, tepatnya di ayat ke-139 dan 147. Nah, coba kita sama-sama ya memaknai, sama-sama kita membaca Al-Quran, membaca ayatnya. As-Saffat 139. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa syaqim wa ambatna alaihi syajaratan minan yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Iza abqa ilal fulki mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ra'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang daripada Rasul.
Maka ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan, kemudian dia ikut diundi. Ternyata termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon daripada jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Maka tanyakanlah kepada orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhan sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Nah, kita ambil kesimpulan padilah daripada surat As-Saffat 139 sampai 147 ini. Kita ambil kesimpulannya. Jadi fadilah daripada ayat tersebut bahwa Nabi Yunus ini benar-benar seorang rasul di dalam kitab ya, dalam Al-Quran. Yunus ini benar-benar seorang rasul. Nah, ketika beliau lari daripada kaumnya, ya, dalam keadaan dia marah kepada kaumnya, dia pergi. Nah, pergi meninggalkan kaumnya, lantas dia masuk ke dalam, ikut satu kapal yang dimana kapal itu adalah penumpangnya itu sangat penuh sekali. Di dalam kapal itu sehinggalah kapal tersebut itu masuk di tengah lautan dan ombaknya yang besar, dan maka kapal itu terombang-ambing. Kapal itu terombang-ambing. Untuk menyelamatkan kapal dan pengisinya maka diundilah. Nah, dalam pengundian itu Nabi Yunus ini termasuk orang yang kalah. Lantas Nabi Yunus itu dilemparkan ke laut, maka begitu dilemparkan daripada kapal itu ke laut, maka disantaplah oleh ikan yang besar. Maka Nabi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan. Nah, ini kalau tidak dengan kemurahannya Allah, maka Nabi Yunus itu bisa saja mati ya, dimakan ikan, atau dia hidup selamanya sampai hari berbangkit di dalam perut ikan itu. Tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Yunus ini selama di dalam perut ikan ini terus berzikir kepada Allah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapannya bahwa dia telah meninggalkan umatnya. Padahal dia seorang rasul yang ditutus kepada umatnya. Cuman karena memang dia pada waktu itu tidak tahan sehingga dia meninggalkan umatnya, karena umatnya selalu bermaksiat gitu. Nah, maka Allah hukum, karena dia seorang rasul maka Allah hukum sehingga dia masuk ke dalam perut ikan, dan di dalam perut ikan dia terus berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menerima tobatnya. Nah, ikan tersebut merapat ke pinggir pantai, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, menyemburkan Nabi Yunus ke pantai, sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu, maka dia terdampar di pantai. Nah, sehingga dia sadar kembali, maka dia merangkak ke daratan. Tapi di situ itu tidak ada apa-apa, maka Allah berikan lagi di situ rahmatnya, yaitu Allah berikan ada satu tanaman yang berupa labu, serupa labu gitu ya, tanaman. Nah, itulah makanan yang pertama dimakan oleh Nabi Yunus setelah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam perut ikan, dikeluarkan lagi dan disemburkan ke pinggir pantai yang tidak ada apa-apa di situ yang bisa dimakan. Maka yang pertama makanan yang dia makan setelah keluar dari perut ikan itu, setelah lama ya, tentunya bukan sebentar di dalam perut ikan itu,
ya cukup lama sampai taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama-tama makanan yang dia makan itu, yang dia dapati adalah jenis makanan seperti labu. Itu yang Allah berikan rahmat kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kita ambil ibrah saja ya daripada surat ayat ini, bahwa taubat ini memang harus kita selalu laksanakan, selalu amalkan, atau selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Terlebih kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, kalau kita bertaubat itu ya tentunya sebagaimana taubatnya Rasulullah SAW. Ya, kita berangkat ke suatu masjid, di dalam masjid di setelah sholat, lebih baik setelah sholat di dalam sholat yang 5 waktu. Dan ada waktu-waktu khusus yang untuk kita bertaubat, yang mungkin bisa juga pada waktu kita bertahajud di malam hari, ya, atau kita khususkan untuk melaksanakan sholat taubat. Nah, setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan pengampunan kepada kita dan memberikan rahmatnya, agar kita selalu dalam keridhoannya. Itulah yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan itu jadi kisah Nabi Yunus ini, mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita, dan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kehilapan kita, agar Allah ridho kepada kita dan kita mendapatkan rahmat darinya. Demikian itu pembahasan daripada surat Asy-Syaffat, surat ke-37 yang kita bahas tadi di ayat 139-147. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.